Alhamdulillah, kita muji Allah atas limpahan nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa datang di majelis ini meneruskan aktivitas membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang ini adalah versi terjemahan kumpulan hadis adab dan akhlak seorang muslim dengan pensyarah Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah. Kita sudah masuki bab nomor 173, sapaan seseorang kepada anak kecil. Wahai anakku. Sapaan seseorang kepada anak kecil, wahai anakku. Hadis nomor 369. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Abdullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Usama mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin Humaid bin Abi Ghaniyah dari ayahnya, an Abil Ajlan Al-Muharibi qala, dari Abul Ajlan Al-Muharibi ia berkata, Kuntu fi Jaish ibn Zubair, aku pernah bersama pasukan Ibnu Zubair, yakni Abdullah ibnu Az-Zubair. Fatuwfiya ibnu ammi li wa awsa bijamalin lahu fi sabilillah. Lalu sepupuku meninggal dan ia berwasiat agar untanya digunakan di jalan Allah. Faqultu libnihi idfa ilayyal jamal. Lalu aku katakan kepada anaknya, bawalah kepadaku unta itu. Fa inni fi jaish ibni Az-Zubair. Karena aku bersama pasukan Ibnu Zubair. Faqala idhab bina ila ibni Umar hatta nas'aluh atau hatta nas'alah. Lalu ia berkata, bawalah aku kepada Ibnu Umar untuk bertanya kepadanya, yaitu tentang hal ini. Fa ataina ibna Umar. Lalu kami menemui Ibnu Umar. Faqala, dan berkata, ya Aba Abdurrahman, inna walidi tuwuffiya. Wahai Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar, ayahku meninggal. Wa awsa bijamalin lahu fi sabilillah. Dan ia berwasiat agar untanya digunakan di jalan Allah. Wa hadha ibnu ammi wa huwa fi jaishi ibni Az-Zubair. Dan ini adalah saudara sepupuku, ia bersama pasukan Ibnu Az-Zubair. Afa adfa'u ilaihil jamal? Apakah aku berikan unta itu kepadanya? Qala Ibnu Umar, ya bunayya, inna sabilallahi kullu amalin salih. Maka Ibnu Umar menjawab, wahai anakku, sesungguhnya jalan Allah adalah setiap perbuatan baik. Sesungguhnya yang dinamakan dengan fi sabilillah, jalan Allah, yaitu setiap perbuatan baik. Fa in kana waliduka innama awsa bijamalihi fi sabilillahi azza wajal. Jika ayahmu berwasiat mengenai untanya agar digunakan hanya di jalan Allah, fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman minal musyrikin fadfa ilaihimul jamal. Maka jika engkau melihat kaum muslimin berperang memerangi satu kaum musyrikin, maka berikanlah unta itu kepada mereka. Fa inna hadza wa ashabahu fi sabili ghilmani qaumin ayyuhum yad'ut tabi'. Adapun pemuda ini dan para sahabatnya berada di jalan sekelompok pemuda suatu kaum yang mengikuti siapapun yang berkuasa. Isnad hadis ini disebutkan hasan. Taib. Penjelasan kata fa inna hadza wa ashabahu, sesungguhnya pemuda ini dan teman-temannya lah yang berperang. Fi sabili ghilmani qaumin, yaitu di jalan
sekelompok pemuda suatu kaum, yang dimaksud di sini adalah sahabat Ibnu Zubair dan pasukannya. Ayyuhum yad'u tabi', siapa di antara mereka yang bisa menjadi pemimpin yang perintah-perintahnya dilaksanakan. Taib. Adapun kandungan dari hadis ini, bolehnya seseorang berkata kepada anak kecil, wahai anakku, dan ini adalah syahidnya, sesuai dengan judul tadi. Sapaan seseorang kepada anak kecil, wahai anakku, walaupun itu bukan anak kandungnya. Maka ini boleh kita mengatakan kepada anak tetangga, wahai anakku. Ini adalah boleh. Yaitu dengan tujuan menunjukkan kasih sayangnya. Ya. Adapun di sini Ibnu Umar ketika dimintai pendapat ya tentang apakah unta ini dikasihkan kepada pasukannya Ibnu Zubair, maka di sini ya Ibnu Umar menjawab bahwa dengan jawaban diplomasi, yaitu apabila engkau melihat kaum muslimin yang memerangi kaum musyrikin, maka jelas ini adalah fisabilillah. Fadfa ilaihimul jamal, maka berikanlah unta itu kepada mereka. Karena jelas ini adalah fisabilillah. Perangnya jelas antara orang muslim dengan orang musyrik. Sedangkan yang terjadi dengan pasukannya Ibnu Zubair adalah yaitu pertikaian antara pihaknya Ibnu Zubair radhiyallahu anhu dengan ya Bani Umayyah. Ya, di antaranya adalah dengan Yazid bin Muawiyah. Tayyib. Namun kita sebagai kaum muslimin ya, karena itu yang terjadi pertikaian antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya, sehingga Ibnu Umar menahan ya, agar supaya unta itu tidak diberikan. Ya, Ibnu Umar memandang bahwa ini adalah ya tidak fisabilillah ya, atau ini adalah tidak antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, namun antara kaum muslimin dan kaum muslimin yang lainnya ketika terjadi fitnah. Ya. Dan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak berburuk sangka kepada satu dari dua belah pihak dari kalangan mereka, apalagi jelas-jelas jika itu adalah sahabat ya. Kita menahan lisan kita dari mencaci maki salah satu kelompok. Ya, dan kita tidak masuk ke dalam ranah itu. Ya. Dan mereka adalah kaum yang berijtihad. Jika ijtihadnya benar, maka insya Allah dapat pahala. Ya, jika dua pahala. Namun jika ijtihadnya tidak benar, berarti dapat satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya saja. Jadi kita tidak perlu masuk untuk membicarakan bagaimana dan bagaimana, khawatir lisan kita ini terpleset kemudian mencela salah satu dari mereka. Ya. Maka yang terjadi di antara para sahabat misalnya, ya kita lebih baik tidak masuk ke ranah itu. Ya, apalagi membicarakan diskusi-diskusi terlalu dalam, kemudian ada yang berani mencela salah seorang dari sahabat. Naudzubillah. Kemudian hadis nomor 370. Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsani Zaid bin Wahb qala, Zaid bin Wahab mengabarkan kepadaku, sami'tu Jariran, aku mendengar Jarir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu Jarir berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamuhullahu azza wajal. Man la yarhamun nas la yarhamuhullahu azza wajal. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah azza wajal tidak menyayanginya. Muttafaqun alaih. Ya. Tayyib. Ini pentingnya berbuat rahmat kepada sesama manusia. Ya. Pentingnya berbuat rahmat kepada sesama manusia, apalagi kepada kaum muslimin. Ya.
Hadis nomor 371. Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Qabisah bin Jabir berkata, Sami'tu Umar annahu qal, aku mendengar Umar bahwa ia berkata, Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Wala yughfar man la yaghfir. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Wala yu'fa amman lam ya'fu. Tidak dimaafkan orang yang tidak memaafkan. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Dan tidak dijaga orang yang tidak menjaga dirinya. Hadis ini isnadnya sahih. Taib. Adapun kandungan dari hadis nomor 370 dan 371, yang pertama, menyayangi dan memaafkan sesama adalah salah satu penyebab mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Ya. Yang kedua, agama Islam menganjurkan agar menanamkan akhlak mulia dan sifat kasih sayang dalam jiwa manusia. Taib. Inilah akhlak dan pedoman Islam yang sangat luhur, agama kasih sayang. Tidak seperti yang sering di media masakan, ya, oleh media-media barat, digambarkan Islam sebagai agama yang bengis, agama teroris, agama menindas wanita, kekejaman, dan seterusnya. Ya. Dan mereka musuh-musuh Islam itu takut kalau kaum muslimin dan juga non-muslim mengerti sesungguhnya agama Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga mereka seringkali bagaimana caranya agar kaum muslimin jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau belajar, tidak mau membuka kitab-kitab para ulama, tidak mau membaca, tidak mau kajian, dan seterusnya. Ya. Maka bersyukurlah jika Anda masih bisa melangkahkan kaki menuju majelis-majelis ilmu. Karena itu adalah pilihan Allah. Allah yang memilih Anda, yang membisahkan Anda, memampukan Anda, sehingga bisa hadir di majelis. Itu nikmat yang besar. Dan itu pilihan Allah, menginginkan Anda mendapatkan kebaikan. Ya. Baik. Maka kita wajib bersyukur. Dan agama Islam ini menanamkan akhlak mulia, ya, dan sifat kasih sayang dalam jiwa manusia. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan juga, ya, kepada hewan, kepada binatang, kepada alam semesta. Nanti insya Allah akan ada beberapa hadis setelah ini. Bab 174. Sayangilah makhluk yang ada di bumi. Hadis 372. Hafs bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Qabisah bin Jabir, an Umar qala, dari Umar ia berkata, La yurham man la yarham. Tidak disayangi orang yang tidak menyayangi. Wala yughfar liman la yaghfir. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Wala yutab ala man la yatub. Dan tidak diberi tobat orang yang tidak bertobat. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Serta tidak dijaga orang yang tidak menjaga dirinya. Ya. Hadis ini isnadnya sahih. Dan kandungannya ada dengan, ya, sama dengan hadis nomor 370 dan 371. Hadis 373. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Mikhraq mengabarkan kepada kami, an Muawiyah ibn Qurrah, dari Muawiyah bin Qurrah, an abihi qala, dari ayahnya ia berkata, qala rajulun, seseorang berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la adbahu syata fa arhamuha.
Sesungguhnya aku tuh ingin nyembelih kambing, tapi aku kok kasihan, nggak tega. Auqala, atau ia berkata, inni la arhamus syah an adbahaha. Sesungguhnya aku sangat menyayangi kambing, ya, sehingga segan untuk menyembelihnya. Qala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, wasyatu in rahimtaha rahimakallah marratain. Dan kambing jika engkau merahmatinya, ya, domba jika engkau mengasihinya, niscaya Allah menyayangimu. Beliau mengucapkannya 2 kali. Ya. Hadis ini, ya, sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Tayyib. Kandungan hadis ini adalah anjuran untuk bersimpati dan mengasihi semua makhluk hidup. Ya, bahkan tatkala seorang muslim, ya, menyayangi seekor kambing, seekor domba, ya, maka itu akan mendatangkan kasih sayang Allah kepadanya. Sampai-sampai beliau mengucapkannya 2 kali. Hadis nomor 374. Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Mansur, aku mendengar Abu Usman Maula Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, Sami'tu Aba Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam as-sadiqal masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenarkan, ya, as-sadiq al-masduq, ya, yang benar dan dibenarkan, ya. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ya, Abul Qasim ini kunyah Nabi, ya, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Kasih sayang itu tidak dicabut kecuali dari hati orang yang nistapa, ya, orang yang celaka. Syaqi, ya, lawannya sa'id, lawannya yang bahagia. Asyaqawah, as-sa'adah, itu antonim. Taib. Maka kandungan hadis ini, ya, ini hadis dihukumi hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ya, kandungan dari hadis ini yang pertama, sifat rahmat adalah sifat yang sangat penting dan sangat dicintai Allah Azza wa Jalla. Belas kasih adalah salah satu dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta sifat yang paling menonjol dari umat ini, umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Fath ayat 29, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka, yaitu kaum muslimin. Ya. Inilah muslimin sejati, ketika berkasih sayang kepada sesama muslim. Walaupun mungkin sebagian muslim yang lain karena belum paham dengan pemahaman salafus saleh, belum mengenal sunnah, tiba-tiba mungkin menyerang, menyakiti, baik secara fisik, ya, menghalangi dakwah, ya, menghalangi ustadz yang mau ceramah dengan mungkin sikap yang tidak baik, bahkan memobilisasi massa. Tetapi sebagai muslim yang baik, yang sejati, hendaknya menyayangi mereka karena mereka belum tahu. Bukan dibalas dengan apa? Dengan mobilisasi massa berikutnya. Ini rawan, ya. Sehingga hendaknya kita perlu sabar, ya, ekstra sabar dalam berdakwah ini, ya. Dan yakinlah, ya, kebenaran itu akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik dengan kita ataupun dengan tanpa kita. Yang penting kita berusaha berpartisipasi dalam, ya, dalam ilmu ini, dalam penyebarannya, dalam dakwah dengan penuh kesabaran. Ya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita curahkan dari tenaga, mungkin finansial, waktu, ya, kita merasakan lelah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bagian daripada apa? Jerih payah di dalam menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan kemudian memberatkan timbangan kebaikan kita. Ya, di zaman sekarang tentu,
mereka yang mendakwahkan kebenaran, ya, mendakwahkan sunnah, ajaran sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, yang sangat asing bahkan bagi sebagian kaum muslimin, ya, tentu ini perlu modal kesabaran yang ekstra. Dan sekali lagi, sabar itu sebagaimana kata para ahlul ilmi, tanpa batas. Sabar itu tanpa batas. Kenapa? Karena sabar adalah ibadah. Ya, sabar adalah diberi pahala. Ya, ibadah. Dan ibadah itu tanpa batas sampai kematian menghampiri kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, hingga datang kepadamu hal yang yakin. Apa itu? Al-maut, kematian. Taib. Maka tanamkan pada diri kita sifat kasih sayang kepada, ya, manusia, terlebih kepada sesama muslim. Baik muslim itu baik kepada kita atau tidak baik kepada kita. Ya, dan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Memang berat ya, tetapi ya, kapan lagi kita mau mencoba kalau nggak dimulai dari sekarang, mencoba hal-hal yang memang berpahala besar ini. Ya, walaupun mungkin taruhannya adalah, ya, caci maki, bahkan mungkin ancaman dan seterusnya. Taib. Semoga Allah menguatkan. Hadis nomor 375. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata. Yahya mengabarkan kepada kami dari Ismail, ia berkata. Qais mengabarkan kepadaku, ia berkata. Akhbaruni Jarir. Jarir bin Abdullah mengabarkan kepadaku, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayanginya. Ya. Perhatikan di sini, ya, hadis sahih ini, dan sudah berlalu pada hadis nomor 370. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayanginya. Di sini umum manusia, tidak hanya kaum muslimin. Ya. Makanya kaum muslimin itu menyayangi manusia. Ya. Mendoakan yang belum mendapatkan hidayah Islam. Ya. Mendakwahi kepada mereka karena memang menyayangi, agar mereka mendapatkan hidayah Islam dari kekufuran yang selama ini mereka miliki. Ya. Jika ada tetangga yang non-muslim, bagaimana bersikap baik dan niatkan untuk, ya, memberikan jalan agar, ya, ia mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Tayyib. Inilah bentuk kasih sayang yang sebenarnya ketika kita peduli, care kepada mereka manusia, baik kepada kaum muslimin atau kepada non-muslim. Hadis nomor 175. Kasih sayang kepada keluarga. Bab 175, kasih sayang kepada keluarga, hadis 376. Ya. Harami bin Hafiz mengabarkan kepada kami, ia berkata. Wuhaib mengabarkan kepada kami, ia berkata. Ayyub mengabarkan kepada kami dari Amr bin Sa'id, an Anas bin Malik qal, dari Anas bin Malik ia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil iyal. Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang terhadap keluarga. Wa kana lahu ibnun mustardi'un fi nahiyatil Madinah. Beliau mempunyai putra yang disusukan di pinggir kota Madinah. Jadi di pinggiran kota Madinah. Ya. Wa kana dhi'ruhu qainan. Di mana suami wanita yang menyusui ini adalah seorang tukang besi, seorang pandai besi. Wa kunna na'tihi. Ya. Dan kami pernah mendatanginya. Wa qad dakhonal baita biidkhir fayuqabbiluhu wa yashummuhu. Ya. Kami pernah mendatanginya sementara rumahnya diasapi dengan idkhir, yaitu daun yang wangi. Lalu beliau mencium dan mengecupnya, yaitu mengecup putranya tadi yang ditaruh di situ, ya, untuk disusui oleh wanita istrinya tukang pandai besi.
Tayyib. Di sini subhanallah ya, Rasulullah SAW menitipkan putranya agar disusui oleh seorang wanita. Ya, tentu ini pilihan yang bukan sembarangan. Ya, walaupun suaminya maaf ya seorang tukang besi. Ya, tayyib. Tetapi patokannya adalah kesolehan, kebaikan, akhlak. Ya, bukan kekayaan atau harta yang melimpah, tidak. Penjelasan kata, ya. Ini tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis yang sahih. Kana lahu ibnun, maksudnya beliau memiliki seorang putra, ya, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini putra yang dititipkan untuk disusukan itu bernama Ibrahim, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Ibrahim ini, para akhwat sekalian yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, putra yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasul itu diuji bertubi-tubi. Ya, orang yang paling banyak ujiannya. Asyaddun nas bala'an al-anbiya, summa as-solihun, summa al-amsal, fal-amsal minan nas. Jadi manusia yang banyak cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang-orang mulia yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Nah, Nabi kita tentu paling banyak ujiannya, sehingga kemuliaan ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya adalah beliau diuji dengan meninggal 6 putranya semasa beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, menyisakan satu saja, Fatimah radhiyallahu anha, istrinya Ali radhiyallahu anhu. Dan tatkala Ibrahim putra beliau meninggal masih bayi di pangkuan beliau, beliau menangis. Sehingga beliau SAW mengatakan tatkala kematian Ibrahim ini, innal aina tadma, sesungguhnya mata ini berurai air mata, wal qalba yahzan, dan hati ini sedih, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, namun kita tidak mengatakan kecuali apa-apa yang diridhoi oleh Rabb kita, oleh Tuhan kita. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sungguh kami dengan perpisahan ini atas dirimu atau terhadap dirimu wahai Ibrahim sangatlah sedih. Ya. Ini riwayat Bukhari. Maka Ibrahim inilah yang disusukan dalam pembahasan hadis ini, ya. Disusukan pada seorang wanita yang suaminya bekerja sebagai tukang besi, yaitu di pinggiran kota Madinah. Taib. Qainan, ya, itu tukang besi. Ya. Istilah ini biasa dipakai untuk setiap tukang. Maka dalam bahasa Arab dikatakan qana syai'a, artinya mereparasi sesuatu. Adhi'ru, yaitu sang suami dari wanita yang sedang menyusui. Kandungan hadis ini, yang pertama, hadis ini menerangkan betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang beliau kepada keluarga dan orang-orang lemah. Beliau juga pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya atau terhadap istrinya, dan akulah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku atau terhadap istriku. Ya. Baik. Ini menunjukkan betapa perhatiannya beliau SAW ya kepada keluarga. Walaupun beliau sebagai nabi, sebagai pimpinan, ya kan, pimpinan negara. Ya, ketika masuk rumah ya sudah. Ya, beliau akan ya membaur dengan istri. Kemudian bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah dan seterusnya. Kedua, dari antara kandungan hadis ini bolehnya meminta penyusuan kepada wanita lain, ya, dibolehkan. Ya. Tentu melihat dari sisi kesolehan wanita tersebut. Ya, tidak sembarangan menitipkan penyusuan anak ke sembarang wanita. Mesti akan dilihat bagaimana keluarga wanita ini, bagaimana wanita tersebut juga, dan seterusnya.
Yang ketiga, keutamaan sifat rahmat terhadap keluarga, anak-anak, dan keutamaan mencium anak-anak kecil. Ya. Sekali lagi, ini adalah dianjurkan di dalam Islam. Ya, mencium anak kecil. Ini bentuk kasih sayang. Ya. Baik. Hadis nomor 377. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata. Marwan mengabarkan kepada kami, ia berkata. Yazid bin Kaisan mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim. An Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah ia berkata, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sabiyyun. Seseorang bersama seorang anak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yadummuhu ilaihi. Lalu anak itu mendekapkan dirinya kepadanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atarhamu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau menyayanginya? Menyayangi anak tersebut? Qala na'am. Maka orang tersebut mengatakan, ya. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fallahu arhamu bika minka bihi. Allah lebih menyayangimu dibandingkan sayangmu kepadanya. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia Allah paling penyayang di antara semua penyayang. Ya. Hadis ini istinad sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Adapun kandungan yang terdapat dalam hadis ini, yang pertama, menyayangi anak-anak dan berbelas kasih terhadap mereka serta saling mengasihi antar sesama manusia merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada mereka. Ya. Yang kedua, termasuk perbuatan yang diajarkan oleh syariat dan sangat dianjurkan adalah mencium anak kecil. Ya. Tayyib. Kemudian hadis nomor 176. Menyayangi binatang. Nah ini. Bab 176 menyayangi binatang, hadis 378. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Sumai Maula Abu Bakar, dari Abu Saleh As-Samman, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bihil atash. Ya, ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, ia merasa sangat haus. Fawajada bi'ran fanazala fiha. Lalu laki-laki ini menemukan sebuah sumur. Ya, lalu ia turun ke dalamnya. Fashariba thumma kharaj. Kemudian setelah itu dia minum. Lalu keluar dari sumur tersebut. Faida kalbun yalhas. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya. Ya'kulus thara minal atash. Anjing ini memakan tanah yang lembab, yang basah karena saking hausnya. Faqala ar-rajul. Ya, orang itu lalu berkata, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mislul ladzi kana balagoni. Ya. Anjing ini telah mengalami kehausan seperti yang aku alami barusan. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu. Akhirnya orang ini turun lagi ke sumur. Ya, kemudian memenuhi khufnya, ya, memenuhi sepatunya dengan air. Summa amsakaha bifihi. Ya. Kemudian sepatu tersebut, ya, dipegangi, dikerat dengan mulutnya, ya, agar tidak jatuh. Fasaqal kalba. Setelah itu kemudian telah sampai atas, dia kemudian mengasih anjing tersebut minum dari air sumur tersebut. Fasyakarallahu lahu faghfaralah. Maka Allah kemudian berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuni dosa-dosanya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahami ajran,
wa inna lana fil bahaimi ajron. Ya, ini para sahabat heran. Wahai Rasulullah, apakah kita memiliki pahala ya atas perilaku kita terhadap binatang, ya, terhadap hewan-hewan? Qala, maka Rasul SAW bersabda, fi kulli dzati kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap makhluk hidup di sana ada pahala, yaitu pada setiap perbuatan baik kita kepada ya makhluk yang hidup, maka di sana ada pahala. Bahkan kepada hewan, ya, bahkan kepada anjing sekalipun, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya Kitab Al-Adab, dan juga oleh Imam Muslim. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Penjelasan kata faida kalbun yalhas, yaitu menjulurkan lidahnya. Jadi anjing ini menjulurkan lidahnya karena kehausan dan nafasnya terengah-engah. Ya, ya'kulus sara, memakan tanah yang lembab dengan mulutnya saking hausnya. Fi kulli dzati kabidin rotbah, ya, ajrun, yaitu pahala akan didapat dengan memberi minum setiap makhluk hidup, ya. Ada hewan yang kehausan dikasih, ada kucing kehausan dikasih air minum, ya. Jadi ada pahala di sana. Adapun kandungannya, yang pertama hadis ini menganjurkan agar berbuat baik kepada binatang. Jadi ada rahmat kepada binatang. Yang kedua, anjuran agar berbaik kepada manusia. Jika memberi minum anjing saja bisa mendapatkan ampunan, maka memberi minum seorang muslim tentu lebih besar pahalanya. Ya, tetapi ingat, niatnya harus benar. Niatnya harus lurus. Ya, betul-betul ingin menolong, ikhlas lillahi ta'ala. Bukan supaya dianggap sebagai pahlawan. Ya, bukan ingin dipuji. Karena ini faktornya penting sekali, faktor niat ini. Ya. Maka orang tadi, walaupun tidak ada yang melihat, dia sendiri bersama anjing, dia tetap ingin bantu anjing tersebut. Berarti niatnya benar. Sehingga kemudian Allah berterima kasih kepadanya, bahkan mengampunkan dosa-dosanya. Taib. Jadi, memberi minum kepada anjing saja bisa mendapat ampunan, apalagi memberi minum seorang muslim. Tentu lebih besar pahalanya. Ya, dengan syarat niatnya benar, ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, hadis ini merupakan dalil bolehnya seseorang melakukan safar atau perjalanan sendirian tanpa membawa perbekalan selama tidak dikhawatirkan akan binasa. Selama tidak dikhawatirkan akan binasa. Namun yang lebih baik adalah safar tidak sendirian. Ya, boleh safar sendirian, tetapi ahsan jangan sendirian. Karena apa? Karena safar itu berat, ya. Qit'ah minal adab. Ya, safar itu bagian daripada azab. Sehingga lebih baik ada orang lain yang siap kita membantunya, atau dia membantu kita tatkala ada kesusahan yang kita hadapi saat safar. Taib. Wallahu ta'ala a'lam.